Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di sini. Seperti biasanya, kali ini saya akan menyampaikan atau saya akan membuat sebuah video lagi ya untuk saya upload lagi di YouTube. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kedamaian yang mungkin selama ini banyak sekali para jiwa-jiwa itu memang mencari kedamaian. Nah, di sini semoga apa yang saya sampaikan membuka wawasan dan sudut pandang kita terhadap apa itu yang disebut dengan kedamaian yang aslinya damai. Ya. Jadi di sini saya pernah menuliskan di sebuah video ya bahwa ternyata bukan untuk damai tujuan hidup ini. Cukup bersahabat dengan kekacauan maupun ketidakkacauan. Maka lahirlah kedamaian yang spontan natural akan datang. Bahkan kita sudah tidak lagi kepikiran untuk mencari kedamaian. Di saat kamu berhenti mencari, disitulah kamu menemukan. Ya, jadi ini sebuah pesan dari semesta yang kemarin saya dapatkan ya teman-teman. Kemarin siang ya, tiba-tiba ada kalimat-kalimat yang muncul dari dalam dan akhirnya saya tulis di sini bahwa ternyata selama ini tuh kita pada sebuah ilusi yang sangat besar sekali. Ketika kita memang mengharapkan sesuatu, mengharapkan kedamaian itu datang, kita selama ini tuh mengharapkan damai hidupnya, sedangkan ternyata kedamaian itu tidak dicari. Ya, kedamaian itu tidak bisa dicari. Kenapa? Karena ternyata kedamaian itu adalah hasil akhir dari penerimaan kekacauan hidup maupun ketidakkacauan, positifnya hidup maupun kenegatifan hidup. Ya, negatif positif ya. Di saat negatif dan positif itulah tadi, itu sudah ada di depan kita dan kita punya skill penerimaan, maka akan terjadi yang disebut dengan kedamaian. Maka di sini kedamaian itu bukan sesuatu yang ternyata kita cari. Kedamaian adalah sebuah dampak di saat kita mampu melatih diri ini untuk menerima dualitas hidup antara gelap, antara terang ya, dan ketika misalkan matahari itu terbit dan matahari tenggelam, tidak mungkin ya. Ternyata hidup ini tuh ya nggak mungkin banget nih, misalkan kita cuma pengennya gelap aja atau kita maunya malam tapi nggak mau siang, itu nggak mungkin. Sedangkan hidup ini seperti matahari, jadi nanti ya misalkan dia itu tenggelam, kemudian dia nanti terbit lagi, tenggelam, terbit lagi, dan itulah ternyata kehidupan. Nah, disinilah yang saya dulu tuh tidak begitu memahami hidup ya teman-teman ya, sehingga apa? Saya lari dari sebuah kenyataan, hidup yang ternyata hidup ini kan nggak ada yang bahagia terus ya, karena apa? Hidup ini ya gelap dan terang, hidup ini ada menderita dan ada kebahagiaan, ada anugerah, ada pencerahan nih ya, ada penderitaan juga ada pencerahannya, ada orang miskin juga ada orang kaya, ada bahagia, ada sedih, ya, ada ditipu, ada yang menipu. Ternyata dualitas ini sudah berdampingan terus dalam hidup kita. Dan ternyata saya tidak menerima ya teman-teman, ketika mungkin keburukan itu hadir, misalkan hal-hal yang negatif ada, itu ternyata saya menolak selama ini. Sip. Oke. Ya, nanti tak buatin ya, oke. Ya, sebentar ya, teman-teman. Ternyata ya, ini saya menceritakan diri saya, tapi semoga cerita tentang diri saya ini ya bisa dibuat pelajaran buat teman-teman semua. Nah, teman-teman, ternyata selama hidup saya ya, saya tuh enggak mau nerima sesuatu yang negatif. Ya, saya enggak mau menerima hal-hal yang negatif. Saya enggak mau menerima hal-hal yang menderita. Sehingga apa? Saya ternyata berusaha keras untuk apa? Untuk berjuang. Ya, berjuang memilih hidup saya sesuai dengan pilihan saya, maunya begini. Ya. Nah, ternyata ya selama ini puluhan tahun saya tuh lari dari rasa-rasa tidak nyaman, lari dari
kehidupan yang saya anggap itu tidak baik, saya lari dari perasaan-perasaan yang negatif ya. Saya lari, saya nggak mau yang gelap, saya pengennya yang terang. Nah ternyata semakin saya lari, semakin saya akan dikejar oleh rasa-rasa itu semuanya ya. Saya dikejar terus ya sama rasa-rasa itu semuanya. Nah kemudian di suatu titik ya ada sebuah kesadaran yang muncul ya teman-teman ya. Dalam perjalanan ini ya, dalam proses perjalanan demi perjalanan yang memang luar biasa ya, panjang sekali ya, yang akhirnya memahami hidup ini tuh ada gelap sama terangnya. Hidup ini ternyata ada cemasnya, ada takutnya, dan ada damainya. Hidup ini ternyata kadang juga susah tidur, kadang juga gampang tidur. Ya, dan selama ini saya menganggap dan saya memilih untuk selalu bahagia terus ya. Saya memilih untuk hidup itu enak gitu loh. Hidup ini ya A, hidup ini ya A, ya A terus gitu ya. Dan ternyata ya saya tuh selama ini lari dari rasa-rasa saya nggak nyaman, emosi negatif yang sudah dilebeli oleh pikiran. Nah, saya lari dari rasa ketidaknyamanan. Misalkan saya malas ya, saya tetap merasa nggak mau, aku males, aku pengennya semangat terus. Makanya teman-teman ya, di sini saya mau cerita dan saya mau apa ya, mengambil sebuah contoh diri saya sendiri ya. Ketika saya ada rasa males muncul, saya itu nggak mau males. Bayangkan ya, saya itu nggak mau males. Jadi dari dulu ya, saya itu kalau mau males saya nggak bisa. Jadi kalau saya males, aku nggak boleh males, harus semangat ya. Dan saya memaksakan diri saya untuk terus semangat dan semangat. Dan suatu momen ya, kemalasan ini ya, kan ada dua ya, rasa malas dan rasa semangat. Nah di rasa malas ini yang pengen diterima, rasa malas ini yang pengen diberi ruang, karena dia tidak terus dikasih ruang sehingga dia akan mendesak saya di saat titik saya udah nggak bisa semangat lagi ya. Saya udah nggak bisa semangat lagi, padahal saya pengen semangat, tapi tubuh saya udah nggak bisa semangat. Dan akhirnya saya terkena mental ya, mental saya terkena, dan kemudian akhirnya saya nggak bisa semangat lagi. Di sini saya bingung, kok aku nggak semangat dah hidupnya ya, kenapa ya hidupku nggak semangat, aku nggak mau, males. Bayangin ya, aku nggak mau, males. Nah ternyata ketika diuraikan kenapa sih aku nggak mau males, mau dibuatin umi donat dek. Ini loh udah mau dibuatin umi, mau nggak? Ya bentar ya. Ya. Nah kenapa kok aku nggak mau, males? Ternyata teman-teman ya, ternyata makanya disinilah saya akhirnya membongkar ya, membongkar semua sisi-sisi pikiran saya yang memang dia itu sudah ada tertanam sejak lama ya. Ternyata aku nggak bisa hidup apa adanya. Ternyata selama ini aku tuh tidak bisa mengungkapkan apa ya, bahasanya itu tidak bisa mengungkapkan rasa-rasa yang tidak nyaman ya, yang negatif ya, yang sudah aku labeli ini negatif. Contoh aku males, nggak mau, aku males ya. Dan males itu bagi pandanganku atau bagi isi pikiranku, males tuh jelek, makanya aku nggak mau males. Bayangkan ya, akhirnya apa ya, aku nggak mau males. Disitulah aku belajar ya teman-teman, untuk ternyata aku tuh baru belajar untuk apa, untuk menyadari. Bentar ya, aku sambil masak ya teman-teman ya, anakku minta donat. Ternyata apa, aku tuh baru menyadari bahwa memang kita itu tuh kudu males juga teman-teman ya. Kita itu kudu males, kalau nggak males gimana coba. Kok banyak banget ya donatnya ya, kasih air. Bentar dia ambil diciduk dek ya. Kenapa aku tuh nggak mau males kayak gitu loh. Nah akhirnya apa, akhirnya aku tuh paham ya. Bentar ya, bentar sebentar. Nah terus ya akhirnya apa, akhirnya aku sadar ya bahwa ternyata aku butuh males ya, aku butuh males. Nah dari situlah ya sudah, akhirnya apa, akhirnya aku memberikan diriku untuk ruang. Aku males ya, aku males aja ya. Jadi aku mengikuti diriku sendiri, yang kayaknya aku tuh males, ya udah aku nggak apa-apa males. Kemudian ketika aku males ya udah aku rebahan aja. Kalau misalkan aku tuh pengennya
dengerin lagu gitu ya. Aku akan mendengarkan lagu itu dan aku mengikuti arus dari diriku sendiri. Jadi aku tidak melawan apapun, aku hanya mengikuti arus saja ya. Mengikuti arus tuh gimana sih? Ya ngikutin aja arusnya gitu loh. Arusnya ini jangan dilawan. Kalau teman-teman semakin melawan, bentar ya dek. Saya bentar ya. Bunting dek. Ini enggak lah bunting. Lu bisa nih. Ini apa Mi? Ampun adik. Ini apa? Nggak tahu aku. Kalau misalkan kita itu melawan arus, sebentar lah. Kalau kita itu melawan arus ya, kalian tuh akan menderita hidupnya, oke? Belum dek. Kalian akan menderita. Kenapa? Kalian akan ada pertentangan batin. Bentar dek, adik sebentar. Ada pertentangan batin yang dahsyatnya, makanya itu yang membuat menderita. Karena kita tidak mau menerima apapun yang ada dalam batin ya. Misalkan kita punya perasaan apapun, kita nggak mau nerima itu ya. Kita itu nggak mau, aku nggak mau, ini nggak baik gitu ya. Misalkan ini nggak baik, ini salah nih. Nah itu yang membuat kalian tuh sangat menderita. Makanya diikuti aja alurnya ya. Alurnya seperti apa ya udah diikuti. Dan bahkan kita pun harus sadar juga bahwa kita pun juga nggak bisa loh apa ya bahasanya memunculkan ya kita harus sadar kita harus sadar bahwa kita nggak bisa memunculkan segala rasa itu. Bahkan kalau kalian merasa bahwa ini rasa muncul itu karena aku yang memunculkan, disitulah kalian baru menjadi Tuhan. Ya sebentar, kalian baru menjadi Tuhan karena kalian merasa oh aku yang memunculkan rasa ini. Ya nggak bisa. Ya semua rasa itu munculnya dari ilahi yang benar-benar dari kesadaran murni. Makanya kita melepas apa? Kita melepaskan apa? Melepaskan segala data yang menghambat di mental kita. Kenapa kok kita nggak bisa apa adanya jadi orang? Kenapa kita harus punya topeng ya? Banyak topeng ya, banyak topeng banget di luar diri kita. Yang akhirnya kita tidak apa adanya kayak gitu loh. Ya, disinilah ya kita belajar bersama bahwa naturalnya ya sudah natural aja. Ya natural saja. Semakin kalian natural, semakin energinya kalian akan sangat ringan sekali ya, ringan sekali. Nah kenapa sih kok jadi nggak ringan gitu ya? Ini udah mau jadi, ditutupin nanti. Ya apa? Kan goreng. Enggak nanti digoreng. Ya bentar ya. Di tap-tap layarnya dulu teman-temanku semuanya. Allah. Ya, kenapa energi kalian tuh semakin berat? Karena kalian tuh menampung segala diri-diri palsu. Bahasanya diri-diri palsu yang banyak banget ya, yang tidak natural tadi loh ya. Makanya semakin natural kalian, maka semakin kalian akan enteng sekali dan akan sangat selaras dengan alam ya. Bahasa selaras dengan alam semesta ya. Kalian merasakan keselarasan gitu loh. Nah, rasanya selaras tuh gimana sih? Ya tak ceritain ya rasanya selaras kayak gimana ya. Bentar aku sambil buat donat loh teman-teman ini. Aku sambil membuat donat di sini. Namanya siapa Mi namanya? Hah? Namanya? Namanya nggak ada namanya. Ini ditutup. Kita akan menutup dulu pakai tutupan apa? Ditutup dulu pakai apa? Pakai apa? Plastik. Ditutup dulu ya ini ya. Oh wes. Pakai apa? Mantep. Ditutup pakai itu loh, Cek. Panci. Ya. Ditutup pakai panci dulu. Ya. Apa, Dek? Maksudnya? Gitu ya pokoknya ya. Duh, mau nggak jadi buat Dek, Ais. Ais. Ya. Yo nanti kan masih lama nah gorengnya.
Sik baleni sik ulangi. Salah.